Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel Ki Jangker X. Pada cerita horor, cerita misteri kali ini kita akan menyampaikan satu kisah horor, kisah misteri, yakni diteror pocong korban pesugihan. Awal cerita, hiduplah sesosok laki-laki yang bernama Anton. Anton ini sangat loyal sekali dan sangat boros penghidupannya ketika dia tinggal bersama orang tuanya. Anton memiliki kebiasaan suka berpoya-poya dan suka melakukan pergaulan bebas. Di sisi lain juga Anton memiliki kebiasaan suka bermain judi dan mabuk-mabukan. Pada sampai suatu hari si Anton ini ternyata ditinggal mati oleh orang tuanya, yang dulunya orang tua Anton adalah orang yang termasuk orang berada. Semenjak kematian kedua orang tua Anton menjadi hidup sendirian di rumah. Bahkan Anton juga merasa semakin hari keadaannya semakin memburuk ketika harta warisan dari orang tua Anton itu sedikit demi sedikit akhirnya habis karena perbuatan Anton yang selalu berpoya-poya. Anton sendiri sangat terobsesi sekali untuk bisa kembali menjadi orang kaya raya dan memiliki banyak uang agar seluruh hasrat nafsunya untuk berpoya-poya bisa tersalurkan kembali. Sampai ketika Anton kalah bermain judi di suatu malam dan semua barang-barang Anton disita, bahkan rumahnya juga disita, dipertaruhkan di acara judi tersebut. Anton pun akhirnya tidak memiliki apa-apa dan tinggal sebatang kara. Sampai suatu hari Anton bertekad untuk mengambil jalan pintas, yakni untuk mempelajari ilmu pesugihan agar bisa meraih kekayaan secara instan. Di sana Anton mencari-cari informasi untuk mendapatkan atau menemukan guru untuk melakukan ritual pesugihan. Sampai saja Anton pun diajak oleh kenalannya di suatu kota bahwa dia nanti akan ditunjukkan tempat untuk mengaji ilmu pesugihan di daerah pegunungan. Sampai di sana Anton juga sudah menemui sang dukun dan Anton juga siap untuk melaksanakan segala persyaratan yang diminta oleh sang dukun. Di sana Anton diminta untuk bisa setiap tahun mengorbankan tumbal satu orang wanita, yang mana wanita tersebut harus wanita perawan sebagai tumbalnya. Setelah Anton pulang ke rumah dan Anton juga melaksanakan berbagai macam ritual pesugihan, sampai pada akhirnya Anton pun menjadi kaya raya seketika. Anton pun tidak bisa membuang kebiasaan buruknya yang suka bermain judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Sampai pada akhirnya sang Anton pun sampai harus menepati janjinya kepada sang dukun untuk menumbalkan satu orang wanita perawan sebagai tumbal pesugihannya. Di sana Anton sudah memikirkan bagaimana caranya dia bisa menemukan wanita perawan yang nantinya akan dijadikannya tumbal. Anton pun mencoba mencari kenalan-kenalan dan dia benar saja bertemu dengan Mirna, seorang wanita yang masih lugu dan lagi polos. Dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Mirna dengan alasan akan digaji dengan gaji yang tinggi. Dan Anton pun sendiri juga sudah berpesan kepada ibunya dan orang tuanya si Mirna untuk mengajaknya ke kota untuk bekerja. Ternyata sampai di perjalanan si Mirna
diajak ke tempat angker dan di sana Mirna dibius dan dibunuh dengan cara ditukup mukanya dan dipendam jasadnya dengan cara ritual-ritual yang sudah dipelajari Anton dari sang gurunya. Wanita tersebut ternyata tidak mati secara normal, akan tetapi secara tidak wajar oleh sang Anton. Anton pun berdalih ketika dia di perjalanan menyampaikan kepada orang tuanya bahwa mereka sedang dirampok oleh begal. Pada setiap hari Anton pun juga sudah mulai merasa berdosa dan merasa bersalah, sehingga setiap hari tiba-tiba tanpa disangka Anton sering sekali menemukan penampakan arwah pocong Mirna yang selalu datang menghantu-hantui si Anton. Keluarga juga panik, keluarga Mirna, untuk mencari jasadnya di mana. Ternyata jasadnya itu pun akhirnya ditemukan oleh pihak berwajib dan pihak keluarga. Akibat sang Anton tadi, dia merasa depresi dan merasa stres ketika setiap malam selalu dihantu-hantui oleh sosok Mirna. Setiap malam, setiap dia mau tidur, penampakan hantu Mirna yang berupa pocong dan matanya putih, tidak ada hitamnya di bagian mata, itu selalu menghantu-hantui, menampakkan wujudnya di setiap malamnya Anton. Sampai Anton pun tidak tenang dan selalu berteriak-teriak. Bahkan akhirnya Anton mengakui kesalahannya dan mengakui kepada orang tua dan pihak berwajib. Dan benar saja, setelah sekitar 2 minggu berlangsung, jasad Mirna pun ditemukan di hutan dan Anton pun akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Wahai sahabatku semua, janganlah hidup kita ini kita pergunakan untuk berpoya-poya, bahkan berbuat maksiat sampai lupa pada hakikat, pada kehidupan kita, sehingga kita pun terjebak oleh jalan-jalan yang instan, jalan-jalan ingin mencari kesugihan. Terlebih lagi ketika orang sudah terbakar judi, maka pikirannya pun akan semakin tidak terkendali dan hilang kesadaran, sehingga jalan-jalan yang sesat pun rela dia tempuh, sehingga dia sendiri juga menanggung akibat perbuatan dia sendiri. Salam pecinta horor Ki Jangker X.